di media sosial. Silakan, Dek. Oke. Menurut saya, Paman Erik ya, berarti ini dasarnya subjektivitas ya. Kalau menurut saya mau coba mendekati secara objektif ya. Tidak ada yang problem dari caranya ya. Tidak ada yang problem. Kalau dikatakan dia melanggar tata krama versi yang mana yang dia langgar? Ya, itu pertama. Mengenai cara ya, mengenai cara, dalam pandangan saya tidak ada yang problem, tidak melanggar asas apapun. Yang cuma jadi persoalan dari VT-nya dia, dari VT ibu kita ini, ya, bahwa dia tidak mendasarkan kritiknya pada argumentasi yang lebih kokoh. Makanya saya terdorong untuk membantu argumentasi itu. Nah, itu yang saya kritik dari Ibu Felipe. Seandainya dia punya dasar yang lebih kokoh untuk membela caranya, mungkin itu fair. Itu Paman Erik. Saya tanggapi dulu Ecclesia Romana, bisa Om Erik? Sebentar aja. Ya, silakan Paman Erik. Oke, baik. Sebentar dulu Superior. Enggak, bentar dulu. Bentar, ya. bentar. Oh ya, lanjut Bang. Kalau nggak tertib saya rungkat ya. Ecclesia Romana, tadi kamu menyinggung cara ya. Di KKK 1753 ada cara ya. Maksudnya baik tapi caranya tidak baik. Maksud Felicia itu baik untuk mengkritik romo-romo kita, tapi caranya tidak menyebarkan ke seluruh dunia. Ya, contoh kita menolong orang dengan maksud baik, tetapi dengan menipu orang dengan tindakan yang buruk seperti saya menipu orang. Saya bacakan KKK 1753. Maksud baik umpamanya membantu sesama, membuat satu langkah, satu tingkah laku yang dari sendirinya buruk. Oke, kita pahami ya. Maksud si Felicia baik, tapi tingkah laku si Felicia dengan cara buruk, publikasikan keluar semua. Oke, seperti penipuan atau fitnah. Tidak menjadi sesuatu yang baik atau benar. Jadi tidak menjadi sesuatu yang baik tadi yang dilakukan si Felicia. Ya. Tujuan tidak membenarkan cara. Tujuannya maksud baik, tapi tidak dibenarkan caranya. Lihat, tujuan tidak membenarkan cara, karena itu tidak dapat dibenarkan hukuman atas seseorang yang tidak bersalah sebagai cara yang sah untuk menyelamatkan bangsa. Sorry, dalam KGK tidak usah kamu interpretasi, kamu baca saja, nggak usah kamu jabarkan, baca pelan-pelan. Nah ini tadi kita bicara cara ya, maksud baik tapi nggak caranya usah tidak kamu benar. Jabarkan, baca pelan-pelan. Itu sudah penjelasan KGK itu, baca saja pelan-pelan. Oke, baik. Saya ulangi ya, maksud baik umpamanya membantu sesama, membuat satu tingkah laku yang dari sendirinya buruk, seperti penipuan atau fitnah, tidak menjadi sesuatu yang baik atau benar. Tujuan tidak membenarkan cara, karena itu tidak dapat dibenarkan hukuman atas seseorang yang tidak bersalah sebagai cara yang sah untuk menyelamatkan bangsa. Sebaliknya, satu perbuatan yang dari sendirinya baik, umpama memberi derma, ya, menjadi suatu yang buruk apabila tujuan buruk, umpamanya kesombongan, membarenginya. Jadi begini, kita cara itu tidak membenarkan tujuan kita yang baik. Saya pahami seperti itu. Tujuan cukup. Dari Felicia, ya, cukup. Sebentar, belum selesai. Sebentar, belum selesai. Jadi begini, Romo juga bisa dikritik, diberi saran. Itu bagus. Diintern dulu, di dalam dulu, bukan keluar. Nah, kalau sudah cara-cara ditempuh itu, tadi kan saya sudah kasih tempuh. Itu orangnya, baru pastor parokinya, baru kuskupan. Setelah itu apa tindakan selanjutnya? Mendoakan. Itu cara yang tepat. Nah, kalau kamu ada orang yang salah, contohnya nanti kamu sebarkan terus semua, itu tidak bagus, tidak. Kamu seolah-olah menjadi hakim, menjadi Tuhan. Oke. Clear ya, sudah cukup. Ini mau ditanggapi Ecclesia, cuma begini.
posisi Eklesia sudah tahu sebagai apa, posisi Elang sudah tahu sebagai apa. Semoga saya bicara gini dua belah pihak paham ya. Elang paham apa yang saya sampaikan, Eklesia paham apa yang saya sampaikan ini? Ya, saya paham, Paman. Biasa kita di mana hal itu ya dipahami di situ ya. Silakan. Ya, makasih. Terima kasih Paman Elang sudah mau menanggapi statement saya secara ini ya, mencoba untuk to the point dan telak ya. Saya kira argumen yang nanti saya akan berikan itu tidak terlalu mengejutkan Paman Elang karena kita sudah coba bahas ini internal. Sebelum saya jawab Paman Erik, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak mau topik kita ini hanya dispesifikan ke VT-nya Bu Felicia. Terlalu rugi nanti narasi yang saya akan berikan ya. VT-VT Bu Felicia itu hanya salah satu contoh, bukan substansi dari posisi saya ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika Paman Elang menegaskan bahwa tujuan itu baik dapat dihancurkan oleh cara, itu saya setuju, saya sangat setuju. Di etika itu namanya deontologi ya. Kalau ada teman-teman yang belajar filsafat, ada teleologi, ada deontologi. Nah, teleologi itu berkata bahwa kalau tujuan sudah baik, otomatis semuanya baik. Nah, saya menolak itu. Nah, saya lebih setuju dengan deontologi. Nah, KGK 1753 yang dibacakan oleh Paman Elang itu memang membela bahwa meskipun maksud baik tapi dibarengi atau diwujud nyatakan dengan cara yang salah, maksud itu menjadi buruk. Nah, dengan argumen itu membantah argumen saya yang berkata bahwa saya tidak mempersoalkan cara dari Ibu Felicia. Nah, menjadi pertanyaan, ingat kita sama-sama awam ya, tidak ada penafsir yang lebih handal KGK dari kita di sini, kecuali kalau ada yang studi. Ya. Nah, kalau mau gunakan KGK 1753 untuk menilai cara dari Felicia ini salah, ya, harus ditunjukkan juga dasar di mana cara itu salah. Jangan dulu langsung disimpulkan bahwa caranya itu langsung salah, tiba-tiba langsung ditafsirkan kalau caranya itu melanggar KGK 1753. Maka menjadi pertanyaan, menilai cara dari Felicia sebagai salah dasarnya apa? Apakah sudah ada konsensus dari para uskup misalnya, atau dari imam-imam yang ia kritik, misalnya mengadukan ini misalnya ke Komsos KWI, tiba-tiba Komsos KWI mengeluarkan teguran ya kepada Ibu Felicia, itu bisa kita pastikan oh ternyata benar bahwa caranya salah. Tapi dasar selama ini yang kita terima yang berkata bahwa caranya salah itu hanya pendapat pribadi dari masing-masing awam, masing-masing penonton. Jadi kalau langsung disodorkan ke saya bahwa caranya itu salah, itu masih bisa saya tolak. Harus tunjukkan dasarnya bahwa cara dari Felicia salah. Ya. Karena ini, ingat 1753 yang dikutip tadi itu memberikan contoh-contoh cara yang salah. Misalnya ini, penipuan atau fitnah. Nah, ini sudah ada tolak ukur ya. 1753 menggunakan contoh Paman Erik, perbuatan yang real sebagai cara yang salah, misalnya penipuan dan fitnah. Nah, sekarang kita terapkan ini ke cara-cara dari Felicia. Apakah Ibu Felicia di dalam viti-viti Anda itu menipu atau memfitnah? Nah, maka itu kalau mengutip satu KGK sebagai center untuk menyoroti satu perbuatan, harus dibuktikan juga dengan dasar yang lain yang seimbang. Jadi jujur saya masih belum melihat apa yang salah dari cara-cara dia ya. Lalu terakhir, bukan saya yang menyinggung soal cara loh. Saya hanya menjawab pertanyaan dari Paman Erik tadi ya. Menurut Eklesia, menurut Red, apakah cara dari Felicia ini salah? Saya berkata bahwa saya hanya akan bisa menyebut cara itu salah kalau sudah ada konsensus dari otoritas yang lebih tinggi. Contohnya teguran ya. Kalau dia memfitisi Felicia ini memang sudah dapat teguran resmi dari ordinaris wilayah kita, baru saya akan tunjukkan 5 jari bahkan kamu salah Felicia. Tapi selama ini kan masih opini pribadi yang berkata caranya salah. Nah, itu dari saya Paman Erik. Oke. Kalau melihat statementmu seperti ini, saya melihat VT-nya si Felicia itu ada beberapa imam yang juga mengomentari. Banyak imam, kalau tidak salah 5 apa berapa itu juga menasihati Felicia lah, intinya di situ, di VT-nya itu. Di situ bagaimana, Trat, yang sudah kamu sampaikan ini saya timbali di sini. Saya boleh ngomong dikit, Teman
Habis ini sebelum Om Superior habis ini Om Superior ngomong. Sabar ya. Tret, silakan Tret. Itu ada beberapa imam yang komentari videonya Felicia. Silakan Tret. Ya, makasih Paman Erik ya. Oke, di sini Paman Erik, paman-paman ya, konsistensi dari saya dan perlu itu saya buktikan. Maka terima kasih pertanyaan ini Paman Erik. Nah, eklesia bagaimana jika para romo bahkan bukan hanya dua romo ya, bahkan beberapa romo itu turut menyalahkan cara dari Felicia. Bagaimana itu? Tadi kan kamu katakan harus ada otoritas yang dapat menafsirkan bahwa ucapan dari atau cara dari Felicia ini salah. Makasih Paman Erik sekali lagi atas pertanyaan ini. Jujur saya sadar bahkan terbuka mata banyak romo yang menyalahkan caranya. Tetapi itu hanyalah merupakan penilaian pastoral pribadi dari para romo yang bukan merupakan satu konsensus, belum menjadi satu konsensus. Maka saya hargai kalau ada romo yang mengatakan itu sebagai salah. Tetapi kalau pandangan pribadi para romo ini itu dipaksakan harus saya anut juga. Nah, di situ kita bisa saling berbeda pendapat, Paman. Jadi status statement-statement para romo yang turut menyalahkan itu belum menjadi satu konsensus. Tetapi masih merupakan satu teguran pribadi ya, subjektif pribadi. Lalu juga Paman Erik kalau tolak ukurnya menggunakan statement para romo, ada juga beberapa romo yang ini kok tidak mempersoalkan, bahkan ada yang mendukung ya. Jadi poin saya Paman Erik, sebelum ada satu konsensus yang formal, maka saya belum bisa ini cara yang salah. Begitu Paman. Mohon maaf kepanjangan. Boleh saya tanggapi Om Erik sebentar aja? Aduh, giliran saya dong. Superior dulu. Ya, superior tidak boleh Oh, emosi lah. tanggapi terus saya dikasih waktu gimana Silakan sih? dulu. Kedok Ya, kali kita. tapi jangan marah. Silakan kamu ngomong. Silakan superior. Tenang. Silakan. Ya, tanggapi dalam masuk ini monopoli terus. Jadi begini, kita ini, saya ini rasa lucu ya. Saya rasa lucu ya. Kita ini kan awam semua. Lalu tujuan kita berdiskusi ini untuk apa? Ngapain kita diskusi? Kita ini awam semua. Ngapain kita diskusi? Bubar aja kalau gitu. Gak usah ada diskusi. Kalau harus sesuatu yang formal. Lalu apa sih kepentingan si Felicia ini harus dikonsensuskan? Apakah ini suatu kepentingan yang luar biasa harus dikonsensuskan? Tidak kan? Nah, kemudian di sini kita awam semua. Lalu kita tujuan hadir di sini apa? Kalau tujuan hanya untuk memberikan pendapat supaya orang bilang wah gitu, ya nggak usah ada diskusi, kita bubar aja kita ini awam semua. Apa yang kita diskusi? Kalau kita memberikan masukan itu kita hadir diskusi, kita sebagai awam berkumpul bersama itu apa? Untuk menyatukan pendapat. Kalau tidak perlu ya ngapain diskusi, bubar aja kan, simpel gitu. Ngapain kita ada diskusi gitu? Karena kita ini sebagai awam, sebagai orang Katolik memberikan pandangan dan masukan supaya apa? Supaya kita itu bisa menjaga klerus kita. Lalu kita tidak perlu ya udah bubar, nggak usah perlu diskusi. Kan itu. Ngapain berikan pendapat? Bubar aja gitu. Lalu kehadiran kita tidak ada guna kan gitu. Itu bubar aja kalau harus tunggu konsensus. Kepentingan apa sih Felicia untuk konsensus? Ada sesuatu yang urgent yang harus dikonsensus. Apakah dia sesuatu orang yang harus punya kepentingan yang luar biasa gitu? Kita harus menunggu. Lalu kehadiran kita ini untuk apa? Tujuan kita ini hadir untuk apa? Cuma Om Superior tanggapi aja, jangan kemana-mana. Antar dulu. Lang, kamu buat sabar. Saya tolong Lang. Sabar dulu lah. Dulu. Kalau tidak ada tujuan kita, bubar aja kan, sederhananya begitu. Dikit-dikit konsensus, dikit-dikit panggil magisterium, uskup dan sebagainya. Lalu tujuan kita ke apa? Kalau nggak ada tujuan ya bubar kan, itu sederhananya seperti itu. Atau mau diperlihatkan supaya kita dilihat, wah
baik. Bagaimana memperbaiki ini dalam menarasikan, menyampaikan pendapat. Itu tujuan kita. Kalau kita tidak punya tujuan, ya udah. Sederhananya seperti itu loh. Lalu tujuan apa? Itu loh. Nah sekarang mengenai ini, apakah ini kalau kita sebagai awam di sini, kita mau datang berkomunikasi, berdiskusi, saling memberikan masukan, apakah ini suatu kesalahan dalam pengajaran? Nah itu yang kita diskusikan. Lalu tunggu ini bikin konsili dulu bahwa ini Felicia harus dianatema, gitu maksudnya. Lucu juga ini. Ini lucu kalau saya tunggu konsili dulu, konsili Vatikan ketiga atau KWI harus bersidang dulu. Lucu juga nih. Lalu tujuan kita ini apa di sini nih? Kalau kita tidak punya tujuan, bubar aja diskusinya gitu. Yang kita pertanyakan, apakah perbuatan Romo ini salah menurut pengajaran atau tidak? Ini yang kita diskusikan, yang saling memberikan masukan untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Lalu caranya tadi misalnya dia sudah DM, apakah dia sudah sampaikan langsung ke pastor prokinya? Bertemu proki mana misalnya Katedral Jakarta, ketemu pastor proki Katedral Jakarta, ngomong langsung, bicara mata. Itu yang kita tujuan. Sedikit-sedikit kalau sedikit-sedikit bubar. Ngapain kita diskusi? Kita di sini tujuannya untuk saling memberikan masukan bagaimana supaya gereja Katolik tidak menjadi dampak terburuknya yang kita lihat. Kalau tidak ada tujuan, bubar aja gitu. Kalau tunggu klerus, tunggu konsili, bubar aja. Gitu loh. Karena kita tujuan di sini memperbaiki. Cara-cara itu bagaimana? Setuju, tidak setuju? Kan itu. Benar atau salah yang dibuat? Sesuai pengajaran atau tidak? Itu yang kita kritisi. Caranya tadi, sudah DM, diblokir. Ketemu Pastor Proki. Sudah langsung nggak ketemu Pastor Prokinya? Pastor Proki di tempat kita. Misalnya, si Felicia di Jakarta, ketemu. Katedral itu, Pastor Proki Katedral itu, ketemu. Ngomong dengan Pastor Proki. Romo, saya ini sudah DM Romo ini di NTT sana. Tapi dia blokir. Tolong disampaikan ini Romo. Romo kan punya koneksitas ini. Nah, lalu bertanya kepada Romo. Romo kira-kira ini menurut pengajaran salah atau tidak? Kan itu sebagai orang Katolik yang baik gitu. Itulah kehadiran kita di sini. Jangan dikit-dikit awam, ya udah bubar aja gitu. Oke. Dah, stop. Gas, menyala abangku. Bentar, Sasapri belum ngomong ya. Sebentar. Sasapri, silakan Sasapri. Tinggal 4 menit lagi kita doa kerahiman ya. Apa nunggu doa kerahiman dulu sebentar ya? Ya, kita doa kerahiman. 4 menit yang tersisa ini yang dikasih jatah ke saya persilahkan kepada om-om yang sangat ingin berbicara. Sesuka hati, silakan. Oke, baik ya. Saya tadi ingin Oke, saya aja, nanti saya langsung turun ya, nggak apa-apa. Jadi begini Eklesia ya, tadi kita sudah bawa ayat bagaimana cara menegur orang ya, 4 mata, kalau nggak selesai cari saksi baru ke gereja, itu prosedurnya. Nah kalau cara Eklesia nggak sudah, iya terakhir ialah mendoakan. Jadi kalau saya bawakan nanti di Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi Felicia ini seperti menghakimi seorang pastor. Ini loh kejelekan pastor loh, ini disebarluaskan loh. Padahal belum tentu itu kejelekan. Biar paham dulu di situ. Joget-joget merokok, emang merokok pastor ada banyak. Nah, apa itu salah atau dosa? Nah, ini kan masih interpretasi si Felicia. Tetapi kalau memang ada pastor mencuri, itu pun nggak boleh disebarluaskan. Tegur, ada salurannya, sarananya yang tepat.
Kok kamu bilang kamu tidak sudah pastor mengatakan sudah menegur ya Felicia, udah kamu tidak terima harus ada konsili dari paus. Bagaimana kamu ini? Apa nggak bisa memahami Alkitab atau bagaimana? Jangan menghakimi. Jangan fitnah. Siapa yang bilang harus ada Bukan, konsili? jangan dipotong dulu. Kamu seolah-olah pintar, tapi kami tidak memahami Alkitab juga. Kamu Ya. yang tidak paham, Paman. Cepat Kan tidak dulu, memahami. jangan potong saya. Sorry, Lang sama Tret sudah tahu posisi belum? Tadi saya bilang itu. Saya sudah tahu posisi. Saya sudah tahu posisi. Dia sendiri Lang tadi. sama Tret sudah tahu posisi belum? Sudah. Saya Sudah, tidak, kalau saya sudah, tidak. berarti dikonsili saja, enggak usah di sini. Saya enggak di sini. saya mendukung bahwa pastor imam itu boleh dikritik saran, tetapi cara salurannya bagaimana? Tapi kamu bilang Ya, harus nanti. tafsir nunggu konsili, pastor-pastor sudah mengatakan itu cara yang salah. Kamu tidak terima, harus menunggu konsili. Waduh. Dari mana saya bilang? Bahkan saya nggak sebut kata konsili. Contoh keputusan. Kamu tadi kan menunjukkan itu satu keputusan itu pribadi pastor-pastor. Ya terbuka lah ya, terbuka. Teman-teman. Ya, tidak Kalau setahu Paman bicara, Paman. Halo. Ini harus saya- sahabat. Dari tadi hanya Kalau ada aja kamu tidak terima, bagaimana? Stop dulu, kita doa dulu. Stop dulu semuanya diem semuanya. Semuanya diem, aku mau doa dulu. Kalau mau doa, kalau nggak mau ikut ya sudah, aku mau doa dulu. Bentar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa. Dan terbukalah lautan keraiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, keraiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber keraiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Ya Yesus, Raja keraiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya minta tolong, Lang sama Tret diem dulu. Lang sama Tret diem dulu. Sapri, silakan nih. Saya mau kembali ke om-om semua yang punya hasrat ingin berbicara lebih, masih mau berbicara? Biar saya kasih waktu lah, potong waktu saya 5 menit, silahkan. Izin bisa saya ambil? Erik, boleh Suta Wijaya interupsi? Monggo, Pak D, silakan. Begini, jadi saya mengamati dari awal sampai akhir, itu tidak mencerminkan dialog kita ini ke substansi. Substansi kita itu untuk memberikan masukan bagaimana cara mengoreksi iman kita, mengoreksi imam kita itu caranya bagaimana. Tadi ayat-ayat dan KGK sudah disebutkan semua. Dan kita harus fair. Kalau Romo itu melakukan merokok dan menari-nari, apakah secara ajaran gereja dan secara ajaran pastoralnya itu keliru? Ini dulu, substansinya di situ dulu. Kalau memang keliru, bagaimana cara memperbaikinya? Tapi kalau tidak ada aturan yang menerangkan mengenai menari dan merokok itu salah ataupun berdosa, ya mohon maaf saya kepada Ibu Felicia, berarti Ibu Felicia, ini saya mohon kepada Bro Eklesia ya, Ibu Felicia melangkah ke depan yang sangat absurd.
Om Lucy di-mute dulu toh Om, mic-nya Om. Aduh. Karena belum mengetahui aturannya, Romo itu menari dan merokok itu salah atau berdosa, tapi sudah berani mengoreksi. Koreksi itu harus kita ketahui letak kesalahannya dulu. Kita pastikan dulu kesalahannya. Kalau kesalahannya belum tahu pasti, kenapa kita mesti mengoreksi? Ini yang perlu dipertanyakan. Sementara kawan-kawan yang menyebutkan bahwa Ibu Felicia itu keliru, minta maaf Bro Eklesia, kita harus fair. Harus dituntut bahwa Ibu Felicia harus ditetapkan dulu secara gereja bahwa itu keliru. Tapi untuk Romo, Bro Eklesia lupa. Dari saya, tambahan saya itu aja. Mohon maaf Bro Eklesia, bukan saya menyerang pribadinya Bro Eklesia, tidak. Ini kita dialog, sama-sama satu tim kita. Mohon maaf ya, terima kasih. Salve berkat dalam. Halo Paman. Oke, Izin. sebentar Halo. Martin. Ya Martin, sebentar ini Sapri belum ngomong sejak tadi Martin. Dia naik sejak awal belum ngomong ini. Silakan Sapri. Waktunya udah diambil Mbak Vito. Ya nggak apa-apa. Kalau saya begini, Om, si mbaknya sudah pergi, ya nggak apa-apa lah. Maksud saya begini, dari tadi saya mendengar kita kencang-kencang sekali suaranya ya. Saya posisi netral dalam artian begini. Saya melihat tadi banyak sekali ayat bertebaran, banyak KHK bertebaran untuk saling menghakimi. Saya tidak tahu Bapak Ibu semua di sini apakah hakim atas diri temannya yang lain, saya kurang paham. Jadi maksud saya begini, ketika kita melontarkan ayat-ayat ini, jangan menghakimi atas yang lain, pada saat itu juga dirimu sedang menghakimi temanmu. Sama, saat ini saya juga sedang menghakimi kalian. Saya sangat bersyukur dikasih waktu. Nah, nanti saya nggak tahu, Om Erik ada lowongan nggak nanti? Jadi co-host. Maksud saya, kenapa hal seperti ini yang seharusnya kita bawa diskusi santai, menjadi tegang urat-uratnya Bapak Ibu. Santai saja. Kalau mau ngotot-ngototan, saya kira kurang elok kita ngotot-ngototan di sini. Bagi saya, tadi ketika Ibu Felicia mengatakan bagi saya itu sudah selesai, saya kira sudah selesai juga lah kita membahas mengenai yang tadi, apakah dia sudah mend-DM segala macam. Bagi saya berpikiran positif. Bu Felicia sudah melakukannya. Karena dia bilang sudah selesai. Kemudian kita berdebat tentang pastor, ada yang setuju, ada yang tidak. Saya kira mereka masing-masing punya alasan juga. Nah, kalau tadi Om Superior bilang, buat apa ini diskusi, bubarkan saja. Mohon maaf Om Superior, saya katakan saya banyak menarik hal positif dari hal ini. Kita bisa belajar di sini bagaimana berdiskusi, itu salah satunya. Kemudian bagaimana saya bisa menerima posisi Bu Felicia menerangkan. Ternyata banyak hal di luar VT-nya itu yang kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Biarpun orang menganggap itu sebagai apa, kesombongan, saya tidak peduli pendapat orang. Oh, ternyata Bu Felicia melakukan ini. Itu sederhana itu saya mengambilnya. Ternyata TikTok ini, VT yang kita terbitkan di TikTok itu 30 menit itu ternyata tidak mencerminkan keseluruhan. Banyak di antara kita ini ternyata terlalu cepat. Makanya tadi saya berpikir, oh TikTok ini ternyata lebih cepat dari sakaratul maut. Jadi ini saya tidak tahu ada manfaatnya omong kosong saya ini kepada Bapak Ibu. Tapi bagi saya semakin menyadari ternyata beginilah efek media sosial. Kita ternyata jauh lebih cepat menghakimi orang lain dari titik pandang kita. Ya, silakan. Begini, kita tidak menghakimi
Ibu Felicia kita